Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi atamana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala Allahu ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qad aflaha man hudiya ilal Islam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, yang pertama dan utama, marilah kita selalu meningkatkan, menambahi kesyukuran kita, keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala, dan yang telah memberikan kepada kita kenikmatan-kenikmatan yang banyak, terutama kenikmatan yang besar, yang istimewa, yang berharga, yaitu kenikmatan keislaman. Nabi bersabda, qad aflaha man hudiya ilal Islam, yang artinya sungguh berbahagia, sungguh beruntung orang-orang yang ditunjuki Allah kepada Islam. Kenapa? Karena dengan Islam maka kehidupannya akan selamat sejak dunia sampai besok di akhirat. Orang-orang yang tidak diberi Islam, maka setiap perkataan dan perbuatannya tidak bisa menyelamatkan dia dari neraka. Makanya mari kita syukuri nikmat Islam dengan cara kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian kita lanjutkan kajian kita kemarin tentang amal yang terkabulkan. Supaya amal kita itu bisa dikabulkan Allah, diterima, maka yang pertama harus kita bersungguh-sungguh dengan benar. Yang kedua, kita harus mengikuti petunjuk atau perintah-perintah dari Allah dan Rasulnya. Yang ketiga, kita minta petunjuk tata cara bagaimana kita menyembah kepada Allah. Kemudian yang keempat, sebagaimana disabdakan Nabi itu indah sholat sunnah inna salimu. Ketika Nabi selesai sholat subuh, kemudian Nabi bersabda, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, sesungguhnya aku minta kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, ilmu yang memberikan manfaat faedah kepada kita jika sampai di akhirat. Wa rizqan thayyiban, dan berilah kepada kami rezeki yang baik, rezeki yang halal, yang mencukupi, yang dapat kita gunakan untuk ibadah kepada Allah. Wa amalan mutaqabbalan, dan amal yang diterima. Itu pentingnya kita mendoa kepada supaya Allah menerima amal-amal kita. Karena sekali lagi
dengan amalan diterima Allah, Allah akan memberikan balasan yang sangat-sangat banyak. Contoh yang saya sampaikan, Nabi bersabda, Rok'ataini qabla subuhi. Sholat 2 rakaat sebelum subuh itu khairun minad dunya wa ma fiha. Pahalanya, balasannya lebih baik, lebih banyak dibanding dengan dunia dan seisinya. Itu cuma sholat 2 rakaat paling-paling ya 5 menit. Ya itu kalau dibalas Allah. Ketika kita mensolatkan jenazah, kita dikasih emas sebesar gunung Uhud. Boten itu boten gram umpama panjenengan diaturi mulane setengah terus basuran ke gelang 5 gram bener. Wong 5 gram gelem. Padahal aku kasihkan 1 gunung Uhud emas itu ketika kita mensolatkan jenazah, ya. Itu sangat besar sekali kalau orang sebaliknya. Kalau nggak diterima, ya paling mendapatkan balasan dari yang lainnya yang cuma sementara. Di lempeng yang paling penting tahu, batin bapak pun dong nolong mereka. Itu namanya manusia. Nah, jangan lupa setelah beramal kita doakan supaya amal kita diterima Allah. Kemudian sebaliknya, kita menghindari amal-amal yang tertolak. Apa saja amal yang tertolak? Amal yang tertolak adalah amal yang tidak ada perintahnya dari Nabi Ta'ala. Dalam sebuah hadisnya Nabi bersabda, Man amila amalan, barang siapa yang dia beramal atas suatu amalan, laisa alaihi amruna, yang tidak ada perintah contoh dari Nabi, bahwa Rabbul maka dia akan tertolak. Contoh sholat subuh itu sunahnya contohnya 2 rakaat. Terus panjenengan sholat subuh 3 rakaat itu mboten ditampa. Mergone nulayani dawuhnya Nabi, ya. Jadi kita harus ketika beramal harus cocok dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi kepada kita. Bahkan Allah dikatakan bahwa al-ilmu qabla wal amal. Ilmu itu sebelum perkataan dan perbuatan. Dalilnya dulu, dasar itu baru diamalkan supaya amal kita dengan petunjuk. Ya, tapi kemarin yang saya sampaikan, ada seorang dokter yang mengajarkan puasa itu 72 jam. 3 hari 3 malam tidak makan, supaya badannya sehat. Ya, itu menyalahi sunnah Nabi. Kenapa? Karena menurut Nabi orang puasa itu sejak subuh sampai maghrib harus buka, harus berbuka. Nggak boleh nggak berbuka. Ya, nggak boleh kita puasa namanya pisau, nggak boleh disambung, nggak boleh. Ya, harus berbuka. Makanya kita semuanya Bapak Ibu, jangan sampai kita itu mengamalkan satu amalan yang tidak dicontohkan. Nanti tidak akan diterima oleh Allah dan Rasulnya. Makanya pentingnya kita mengaji, mencari ilmu, terus kemudian kita amalkan. Ilmunya kita amalkan, amalnya kita ilmukan. Sehingga antara amal dan ilmu itu jumbo match, ya, cocok. Jangan sampai ilmunya tidak diamalkan, amalnya tidak diilmukan, namanya ngalor itu. Jadi lagi supaya amal kita tidak tertolak, mari kita sebenarnya berusaha untuk mencari dalilnya dulu, ya. Nah, kalau belum tahu bagaimana? Kalau belum tahu, tanya kepada yang tahu. Ya, saya mau beramal begini, kira-kira bagaimana? Apakah ini benar atau tidak? Ya, kemarin Bu BKP tanya sama saya. Pulau ini pun sunatan Klaten pun jamaah. Kalian ngasar boleh? Nah, kok pulau ini ngasar, melu ngasar itu asal mboten. Ya, itu boleh. Ya, jadi nanti namanya sholatnya sebagai apa? Sholat sunnah.
ada sahabat Nabi sholat di masjid Nabi selesai kan, kemudian pulang ke desanya sana belum sholat, dia imami, ya sholat lagi, itu sholatnya sebagai nafilah atau sebagai sunnah, jadi boleh sholat lagi, ya. Jadi kalau sudah sunnah sudah masih, terus kalau mau sholat itu namanya sholat sunnah, ya. Kemudian perintah untuk mengikhlaskan amal kita. Di surat Al-Bayyinah yang sudah sering kita sampaikan Bapak Ibu, Allah memerintahkan kepada kita untuk mengikhlaskan amal kita. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu-d-din. Wahai orang-orang beriman, tidaklah kalian diperintahkan kecuali hanya untuk ibadah mengabdi kepada Allah dalam keadaan mukhlis. Orang yang mengikhlaskan, yang pertama memurnikan ajaran dari Allah saja, tidak ditambah, tidak dan tidak diganti. Yang kedua, ikhlas dalam hal niatannya hanya untuk Allah, bukan untuk selain Allah. Kenapa kalian condong kepada Islam? Terus diantaranya adalah waiqimu sholata. Amal itu adalah menegakkan sholat sebagai amal jasadiah. Wayutu zakatan, dan memberikan zakat sebagai amal maliyah. Jadi amal jasadiahnya adalah sholat, amal maliyah adalah zakat. Wa dzalika dinul qayyimah, dan itulah agama yang tegak, yang lurus, yang kalau kamu menjalankan itu bisa menjadikan masuk ke dalam surga. Jadi Bapak Ibu, kita harus menjadi orang-orang yang mukhlis, ya, mengikhlaskan apapun yang kita lakukan hanya untuk Allah Ta'ala. Meskipun nanti tidak mudah, maka kita harus berlatih memurnikan semua niatan kita untuk Allah. Tidak cuma masalah ibadah tetapi juga ibadah muamalah. Bapak-bapak yang bekerja mencari nafkah itu harus diiringi dengan ikhlas. Allah Ta'ala berikan pada kita bahwa arni jalu qaulana bima Allah bima aku min amalihim. Jadi bapak-bapak suami itu adalah penegak baginya, dan dengan sebab Allah Ta'ala lebihkan lagi di pandangan perempuan, dan dengan sebab bapak itu memberikan nafkah. Di bapak-bapak itu wajib memberikan nafkah pada istrinya, itu sebagai bentuk pelaksana perintahnya Allah Ta'ala. Ibu-ibu anggene napa Bu? Isa umbah olah resik-resik omah niku kabeh ditingge ikhlas. Jihadun nisa'i fi baitiha, jihadnya wanita itu di rumahnya. Ada kisah namanya Maudiyah. Maudiyah adalah wanita yang mulia. Kenapa? Karena dia sangat taat pada suaminya. Kalau pas semuanya pergi, kemudian dia mengerjakan pekerjaan rumah. Kemudian ketika semuanya pulang, terus diambilkan baskom dulu, kasih air hangat dulu, kemudian kemudian dianduk itu kepada suaminya. Ya, terus suaminya dikasih gitik, terus gitik. Gitik itu setik, bukan setik panganan, gitik. Disuruh untuk memeriksa kerjaan yang enggak pas, yang mana kebukulan pas buatan pas, seperti itu. Maka itu dirindukan oleh yang taknya sampai seperti itu, gitu. Kita ingin buatan itu dikit oleh disayang rapopo, ya, untuk menentukan begitu ikhlasnya mutia itu jadi ibu rumah tangga, ya. Boten sahnya putne abot berarti katanya lembu ada esok umbah ketok padang di PP bukan bahasa jam dan kurung meneh. Sak jam di kurung itu panas meneh, dikoknya meneh. Sak jam udam meneh alhamdulillah.
Kita mriki alhamdulillah, mriki alhamdulillah. Ini jenenge ujian kita. Lah nek boten kira-kira to ujane sapat no. Nggih, nek boten kira ujane sapat no. Kira-kira. Boten enten. Kita makanya kalau ujian kesabaran muji pada kita. Ya, makanya lagi pentingnya mengikhlaskan juga dengan yang lainnya. Kita becik tonggo, ya kemarin sama Mbak Mida, berbuat berat itu bukan karena dunia tapi karena akhirat, ya. Karena kita ikhlas kepada Allah Taala, ya. Jangan sampai kita berbuat berat karena untuk bencana, untuk akhir saja. Kemudian ikhlas itu adalah menyerahkan semua apa yang kita punya hanya untuk Allah. Seperti Nabi Ibrahim yang mengatakan qul inna sholati, ya, katakanlah, nyatakanlah sesungguhnya sholatku wa nusuki dan ibadahku semuanya, wa mahyaya wa mamati dan semua kehidupanku dan kematianku lillahi rabbil alamin. Semuanya aku persembahkan, aku tujukan hanya untuk mencari balasan dari Allah Ta'ala. Sehingga kalau nggak dibahas orang lain nggak masalah. Kenapa? Karena mintanya kepada Allah Ta'ala. La syarika lahu, tidak ada sekat bagi Allah, hanya untuk Allah, bukan untuk orang lain, bukan untuk yang lainnya. Wa bidzalika umitu, dan dengan itu kami diperintah. Jadi umat Islam ini diperintahkan hanya ibadah kepada Allah. Wa ana al-muslimin, dan aku Nabi Ibrahim sebagai orang-orang yang Islam pada awal, orang-orang yang awal dalam Islam. Dan nanti Bapak Ibu, orang yang berbuat baik itu akan bisa memberikan sunnah yang baik pada orang lain. Man sana sunnatan hasanatan falahu ajruha. Barang siapa yang mensunahkan, mencontohkan, mengajak suatu kebaikan, maka baginya ada pahala dari awal tadi. Kemudian masih ditambah dengan pahalanya orang-orang yang mengikutinya. Makanya kita Bapak Ibu, dalam hal kebaikan, mari kita berusaha menjadi orang-orang yang awal, ya, menjadi orang-orang yang bisa mensunahkan, mencontohkan kebaikan supaya kita tambah pahala kita. Jangan sampai kita mensunahkan perbuatan sunnah yang tidak baik. Wa man sana sunnatan sayatan, barang siapa yang mensunahkan sunnah yang jelek, kemudian dia walau wizruha, maka baginya dosanya ditambah, dosanya orang yang mengikutinya. Jadi kalau sunnahnya sunnah sayat, tambah dosa, tambah dosa. Terus kemudian amal yang tidak ikhlas itu tidak akan diterima Allah Ta'ala. Di dalam surat Al-Lail ayat 19 mengatakan, wa mali ahadin indahu min nikmatin tunza, dan tidaklah apa-apa yang ada di hadapan di mana nikmat-nikmat surga, makanannya, minumannya, pakaiannya, rumah yang indah, bidanu tidak akan diberikan kepada siapapun yang beramal ilam tiga arba'at, kecuali orang-orang yang ketika beramal, ketika sholat, ketika sedekah, ketika puasa itu puasanya untuk mencari keridhaan Allah yang akan dikasih bidadari, dikasih nikmat-nikmat surga, ya. Nah kemudian wala saupayanto, dan kalau tak diberi nikmat Allah Ta'ala, sungguh kalian akan rindu, lega boten gelo. Itu kalau diberi Allah Ta'ala. Kenapa? Karena jauh lebih banyak dibanding dengan apa yang kita angan-angankan. Contoh saja. Kira-kira yang kita angankan tuh jengben nek mlebu swarga kira-kira nopo? Kira-kira jangan pengen nopo gitu. Dan swarga kira-kira pengen nopo kira-kira.
Ya, kalau bapak jelas boleh, pengen ngomong itu aja pakai. Kita, kalau itu nopo, pengen gelang emas, oke, web memiliki tekan tinggi pak. Oke, nah itu nanti yang diberi itu lebih dari apa yang kita angankan, gitu. Makanan yang lezatnya kayak apapun itu prakteknya lebih lezat daripada yang kita bayangkan. Makanya kita akan sangat-sangat ridho sekali. Bahkan nanti yang paling besar nikmat itu adalah kita diberi kerinduan Allah sangat-sangat besar sekali. Allah kepelanan kepada amal kita. Makanya kita Ibu, monggo kita ikhlaskan karena lagi. Kalau nggak ikhlas Allah tidak akan menerima dan tidak akan memberikan balasan. Okay. Kemudian Ibnu Qayyim berkata, Bapak Ibu, tidak akan memberi manfaat. Ya, ini amal yang tidak akan memberikan manfaat. Beramal tanpa ikhlas dan itu sunnah itu bagaikan seorang sihir yang memenuhi tempat minumnya dengan pasir sangat memberatkan. Tiwong janjane niku ada ae kok diparingi pasir ya ora iso dienggo ngombe. Cuma apa memberatkan itu paribasa orang yang dia tidak ikhlas ya mungkin untuk abot tapi nggak dapat manfaat. Makanya kita harus berusaha untuk mengikhlaskan. Lagi harus kita latih supaya kita ikhlas. Kita semuanya beramal yang sedikit dulu, kemudian diikhlaskan, ditambah dan seterusnya. Kadang-kadang kalau amalnya langsung banyak, kadang-kadang timbul namanya ujub, namanya sombong dan lain sebagainya. Kemudian meskipun orang itu sudah beramal yang banyak, yang ikhlas Bapak Ibu, tapi nanti kalau di akhir hayatnya dalam keadaan musyrik, maka semua amalnya juga akan musnah. Ada seorang ulama namanya Barsis Tuhai Barsiso. Dia kurang lebih umurnya 200 tahun, punya murid yang banyak, amal yang banyak, tapi akhirnya dia adalah dalam keadaan musyrik. Maka semua amalnya hancur itu gara-gara apa? Musyrik. Juga harus istiqomah sampai akhir hayat dalam keadaan iman dan beramal soleh. Terus Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-An'am ayat 88, "Dzalika hudallah." Itulah petunjuk Allah. Ya dimasa yang Allah tunjuk dengannya orang yang dikehendaki min ibadi dari hambanya. Orang yang awalnya tidak Islam terus dikasih Islam, kemudian dikasih ilmu, dia beramal satu dan sebagainya sampai banyak sekali. Kemudian kalau asrafu, seandainya orang itu musyrik, laha itu anhum, maka sungguh hancur semua amal mereka yang mereka kerjakan. Ada seorang ulama besar Bapak Ibu, saya lupa namanya, yang itu adalah sangat-sangat banyak amalnya. Terus terakhir dia kecantol, kecantol wong itu, sing musyrik kemudian nikah, kemudian musyrik, kemudian mati dalam keadaan musyrik. Itu ada. Di amalnya sangat banyak, tapi kemudian akhirnya apa? Musyrik. Ada seorang wanita yang rajin ibadah, sampai sholatnya itu 6 kali, tapi makan 6 kali. Artinya tahajud seperti wajib, Kenapa? Sangat rajinnya. Terus dia suatu saat murtad, meninggal Islam, itu nanti matinya juga apa? Musyrik. Maka sekali lagi kita harus berusaha untuk mempertahankan Islam sampai akhir hayat. Terus doa yang perlu kita lakukan adalah Rabbana la tunzi qulubana ba'da hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Ya Allah, jangankan Engkau simpangkan hati kami setelah Engkau tunjuk kepada kami. Jadi kita semuanya
jangan sampai nanti kita itu disimpangkan Allah, ya. Nanti menjelang akhir zaman setannya semakin banyak, semakin kuat lagi. Nanti godaan juga begitu, godaan mulai dari jabatan, uang, bahkan wanita dan sebagainya itu sangat banyak. Godaannya sangat kuat, sangat masif. Maka orang-orang yang tidak ditolong tidak, pasti dia akan kalah dengan godaan tadi. Makanya kita harus banyak minta tolong kepada Allah, ya. Terus kita minta petunjuk dalam setiap langkah-langkah kita. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim, ya. Jalannya orang yang telah dijalankan kepada mereka dari nikmat keimanan. Menghadapi wanita cantik bagaimana? Allah contohkan lewat Nabi Yusuf alaihissalam. Digoda wanita cantik di kamar cuma berdua, itu petah yang sangat besar sekali. Digoda dengan harta benda yang melimpah ruah, jabatan yang tinggi, ya. Allah lewat Nabi Sulaiman. Meskipun diberi harta yang banyak tapi tidak sombong, bahkan dia mengatakan hadza min fadli rabbi, ya. Diparingi penyakit yang dasar, ya. Penyakit komplikasi ngumpulin jamu komplit, ya. Lewat Nabi Sulaiman, Nabi Ayub kita sabarnya Nabi Ayub, ya, dan sebagainya. Mempunyai anak sing bengkaleng nakal, gitu. Seperti Nabi, saya mau usaha apa baik, gitu. Dan kita berusaha untuk selalu mengikhlaskan. Jangan sampai nanti kita akhirnya dalam keadaan musyrik. Terus ada kata bijak, kemusyrikan itu bagaikan ebah yang menghancurkan amal kebaikan. Jadi amal itu bisa hancur gara-gara kemusyrikan tadi. Terus kemudian apa tanda-tandanya orang yang amalnya diterima oleh Allah Ta'ala? Setidaknya dari tanda yang pertama, doanya dikabulkan Allah. Jadi kalau kita banyak beramal terus dikabulkan, terus diterima, maka kita akan semakin mustajab. Bahkan meminta yang mustahil itu diberikan oleh Allah Ta'ala. Contohnya Nabi Ibrahim mendoakan negeri Mekah yang tandus, yang kering budidaya supaya penduduknya diparingi rezeki buah-buahan. Pada daerah yang tandus tapi diberi. Kenapa? Karena orang yang doanya amalnya sudah dikabulkan, ya. Nanti kita bisa mengukur seberapa kabulnya doa kita. Itu yang pertama. Yang kedua, banyak orang yang mencintai, ya. Kalau orang katakan suket godong dadi rewang, dadi teman kita. Banyak orang yang cinta kepada kita, menghargai kita. Walaupun orang itu tidak kenal dengan kita, tapi tetap menghormati pada kita. Kenapa? Karena amal kita. Kalau dalam ilmu psikologi nanti ada namanya orang yang buat itu ada kemudian menimbulkan namanya energi positif, kemudian akan menyebar dan nanti akan kembali. Orang yang buat itu akan menimbulkan energi yang negatif dan tidak akan kembali pada pelakunya. Kemudian yang ketiga, mendapatkan taufik petunjuk ilahiyah untuk amalan berikutnya. Ya, contoh, ya, sabar itu gampang apa enggak? Kira-kira belum diberi petunjuk oleh Allah Ta'ala. Kalau dari petunjuk itu gampang, ya. Kalau sudah diberi petunjuk, istiqomah tidak mudah. Kalau orang yang sudah diberikan petunjuk, makanya orang yang diberi petunjuk itu kemudian dia bisa istiqomah dalam beramal. Contoh lagi nomor 4 masalah rezeki. Orang itu kan kebanyakan ingin mendapatkan rezeki yang banyak, tapi orang yang alim itu mendapatkan rezeki yang barokah. Entah banyak, entah, tapi yang penting barokah. Makanya kemudian nanti
semakin dapat petunjuk, kemudian kita semakin senang untuk beramal soleh meskipun berat. Maka dia tuh bisa menikmati amal yang dilakukan tadi. Terus yang keempat adalah dia continue dalam beramal. Namanya wirid. Wirid adalah suatu amalan yang diamalkan secara kontinu. Ada wirid harian, contohnya sholat sunnah, gitu. Kemudian ada wirid pekanan, contohnya adalah puasa Senin dan Kamis atau baca surat Al-Kamis setiap malam Jumat. Itu namanya wirid per pekan. Ada wirid per bulan, contohnya puasa 3 hari di setiap bulan. Ada wirid per tahun, contohnya kurban. Nah, amal itu kemudian kalau bisa di istiqomah, jangan sampai ditinggalkan. Kemudian yang terakhir adalah rela akan hukum Allah Ta'ala, ridho kepada setiap ketetapan Allah Ta'ala. Contoh saja ya, orang sing dipaling gerah itu kebanyakan lekono belum. Wong kayak loro niku oke seneng apa seneng? Oke boleh. Oke seneng mergone belum rilo kalih ketetapan Allah Ta'ala. Yang saya sampaikan tadi, Allah itu kadang-kadang saking cintanya kepada justru diparingi proyek, Pak. Padahal jadi proyek loro mergone proyek boten loro itu nggak akan sampai di tempat-tempat tertentu, gitu. Nah, justru dengan sakit kamu diam di rumah, rela kamu dapat yang bisa menyandarkan kamu di tempat yang tinggi. Memang ini bukan gampang. Lilok kemarin barang serapina itu bukan gampang. Hanya orang-orang pun yang bisa menerima. Makanya kita nanti dengan semakin banyak amal yang diterima Allah Ta'ala, semakin tunjukkan pada kita berbagai macam hal-hal yang orang lain belum tahu. Ya, sehingga kita akan semakin dekat kepada Allah Ta'ala. Kemudian terakhir, kita ikhlas menjadikan ibadah tak terbatas. 20 dibagi 2 pinten Pak? 20 dibagi 2 pinten? 10 mergone 200 adalah 20. Tapi 20 dibagi 0 pinten? 20 dibagi 0 pinten? Baik saja Pak. Jawabannya tak terbatas. 50 dibagi 0 iya tak terbatas. Amal berapapun yang dilakukan kalau diikhlaskan banyak tak terbatas. Infak 1 pakuren, Mas mantan kayak masjid, jalan masjid tapi ikhlas itu pahalanya sangat besar. Di amal berapapun kalau ikhlas paling jadi tak terbatas. Yang menjaga semuanya, zikir kita, sholat kita, ngaji kita semuanya diikhlaskan supaya pada tidak terbatas. Supaya itu kita semuanya dituntun Allah di tempat-tempat yang baik, bisa menunaikan ibadah dengan istiqomah ikhlas dan juga Allah sehingga kita menjadi Allah yang lebih dekat. Demikian yang saya sampaikan kepada maknanya. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antal rahim. Akhirnya dengan doa majelis, subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum